Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Wewe Gombel. Jangan lupa tekan tombol like video ini dan juga tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di pinggiran sebuah desa, di mana malam selalu datang lebih cepat dan bayangan pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa, hidup seorang bocah bernama Arif. Ia adalah anak tunggal pasangan Pak Rahman dan Bu Siti, yang dikenal sebagai keluarga sederhana dan taat beribadah. Setiap sore, Arif selalu pergi mengaji ke surau kecil di ujung desa. Jalanan yang ia tempuh bukanlah jalanan utama, melainkan jalan pintas yang melewati hutan kecil, di mana berdiri pohon beringin tua yang dipercaya oleh warga sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Banyak orang tua sering memperingatkan anak-anak untuk tidak melintasi jalan itu saat senja menjelang. Tetapi Arif tak terlalu memperdulikan cerita-cerita itu. Sore itu setelah selesai mengaji, Arif berjalan pulang seperti biasa. Langit sudah mulai berubah jingga, tanda maghrib hampir tiba. Ia mempercepat langkah, berharap bisa sampai rumah sebelum azan berkumandang. Namun, saat melintasi pohon beringin besar, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Udara di sekitar menjadi dingin dan angin yang tadinya sepoi-sepoi, kini bertiup seperti berbisik sesuatu di telinganya. Dari balik bayangan pohon, terdengar suara napas berat dan dalam. Arif berhenti sejenak, matanya mencari-cari sumber suara, namun tak menemukan apapun. Perasaan takut mulai merayapi dirinya. Ia mengeratkan genggaman pada tas kecil berisi kitab sucinya, lalu mempercepat langkahnya. Namun suara napas itu semakin keras, seakan mengejarnya. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin membasahi tengkuknya. Tanpa pikir panjang, Arif berlari. Namun sebelum ia bisa meninggalkan area pohon besar itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah tangan kurus dan panjang muncul dari kegelapan, mencengkeram pundaknya. Arif menoleh, dan saat itulah ia melihat sosok mengerikan itu. Seorang perempuan dengan wajah pucat, mata melotot, tanpa kelopak, dan rambut panjang acak-acakan. Mulutnya menyeringai lebar dengan gigi-gigi tajam. Sementara tubuhnya dibalut kain compang-camping, namun yang paling mengerikan adalah payudaranya yang panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Arif menjerit dan mencoba berontak, tetapi makhluk itu lebih kuat. Dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Saat malam tiba, orang tua Arif mulai cemas karena anak mereka tak kunjung pulang. Pak Rahman segera mengumpulkan warga desa untuk mencari Arif. Dengan membawa obor dan senjata seadanya, mereka menyusuri jalan yang biasa dilalui anak itu. Ketika mereka tiba di dekat pohon beringin, seorang warga yang lebih tua segera mengerutkan dahi. Kita harus berhati-hati, ini tempat yang tidak baik saat malam. Mereka memanggil-manggil nama Arif, tapi hanya suara jangkrik dan desir angin yang menjawab.
Ketika seseorang menerangi batang pohon dengan obor, samar-samar terlihat bayangan tinggi yang melintas di balik pepohonan. Sebuah suara tertawa lirih terdengar, diiringi desiran napas yang berat. Seorang warga perempuan menjerit ketakutan. Wewe Gombel. Pak Rahman dengan air mata yang hampir tumpah berlutut dan mulai melantunkan doa. Warga lain mengikuti, membaca ayat-ayat suci dengan penuh harapan. Perlahan angin berhenti bertiup dan suara tertawa itu mereda, namun Arif tetap tak terlihat. Tiba-tiba dari antara kabut yang menggantung rendah, terdengar suara tangisan lirih. Warga segera berlari ke arah suara itu, dan di balik semak-semak mereka menemukan Arif. Bocah itu terduduk lemas, wajahnya pucat dan matanya kosong. Arif, syukur alhamdulillah, seru Bu Siti sambil memeluk anaknya yang menggigil ketakutan. Namun Arif tak langsung berbicara. Matanya masih menatap kosong ke depan, seakan masih berada di dalam mimpi buruk. Baru ketika ia kembali ke rumah, setelah diberikan air doa, ia mulai bercerita. Aku dibawa ke tempat gelap. Ada banyak anak-anak lain di sana. Mereka menangis. Wewe Gombel bilang dia akan menjaga kami karena orang tua kami tak menyayangi kami lagi. Tapi aku tahu itu bohong. Aku mencoba kabur, tapi dia selalu muncul di mana-mana. Orang-orang terdiam. Konon Wewe Gombel memang dikenal sebagai makhluk yang menculik anak-anak, terutama yang merasa kurang diperhatikan oleh orang tua mereka. Namun Arif tak termasuk anak yang diabaikan. Mengapa ia yang diculik? Pak Rahman dan Bu Siti berjanji akan lebih sering mendampingi anak mereka, tak hanya memastikan kebutuhan fisiknya, tetapi juga emosinya. Karena terkadang makhluk seperti Wewe Gombel tidak hanya menculik tubuh, tapi juga menculik rasa aman dan kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh keluarga. Malam itu berlalu dengan penuh ketegangan, tetapi juga meninggalkan pesan yang dalam. Wewe Gombel mungkin hanyalah legenda bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka yang telah merasakannya, ia adalah simbol dari ketakutan dan kehilangan. Dan mungkin di balik kengerian itu, tersembunyi sebuah pesan, jangan pernah mengabaikan mereka yang membutuhkan kasih sayang, terutama anak-anak. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani melewati pohon beringin saat senja. Namun, setiap kali angin malam berhembus dan terdengar suara lirih tertawa, warga desa tahu bahwa Wewe Gombel masih mengawasi, menunggu anak yang lain.